Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali bersama saya Nasrida Patria, pengampu pelatihan pengadaan barang jasa level 1 pada BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu, kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar pengadaan barang jasa. Diharapkan para peserta sudah mulai memahami tentang apa itu pengadaan jasa, dan selanjutnya kita masuk kepada materi yang memang sangat penting sekali dalam pengadaan barang jasa itu, yaitu materi perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Bapak Ibu peserta pelatihan berbahagia, perencanaan pengadaan barang dan jasa itu kita mulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian mereview identifikasi itu sedemikian rupa yang pada akhirnya kita bisa menetapkan pengadaan barang jasa apa yang mau kita adakan, ya, yang dimulai daripada anggaran bersangkutan. Kemudian diharapkan peserta nantinya setelah mengikuti e-learning ini dalam satu rangkaian, peserta mampu menjelaskan bagaimana menyusun spesifikasi teknis ya untuk pengadaan barang, untuk pekerjaan konstruksi, ya, kemudian bagaimana menyusun kerangka acuan kerja ya bagi pekerjaan konsultasi yang akan kita adakan nantinya. Juga berikutnya diharapkan ya peserta mampu menjelaskan bagaimana penyusunan harga yang akan kita adakan, ya, yang kita ajukan dalam BPA atau RK dalam RKKL kita atau dalam RKA kita untuk yang APBD, ya. Kemudian juga nanti peserta juga akan diharapkan bisa menyusun harga perkiraan sendiri atau owner estimate yang sering dikatakan dengan OE itu. Kemudian selanjutnya peserta itu bisa merumuskan ya strategi pengadaan, bagaimana pemaketan, cara-cara pengadaan, ya, serta apa aja faktor-faktor yang pengaruhnya, sehingga dari awal sudah bisa kita eliminir ya yang akan terjadi, kemungkinan terjadi ke depan yang tidak kita ingini. Kemudian apa-apa saja organisasi-organisasi yang harus kita siapkan, yang terlibat dalam perencanaan ini, mulai dari perencanaan sampainya nantinya itu dalam pelaksanaan sampai serah terima. Kemudian juga kita bisa memitigasi risiko-risiko ya dari awal dalam perencanaan ini, sehingga pada waktunya nanti ya kalaupun akan terjadi itu kita sudah bisa meliminir risiko yang akan kita hadapi. Dan yang terakhir, dengan perencanaan ini kita bisa mengidentifikasi, mengumpulkan bahan-bahan dan data-data atau informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, mari kita coba satu persatu membahas tentang tahapan-tahapan dalam suatu perencanaan barang dan jasa tersebut. Kita mulai dari yang pertama adalah mengidentifikasi ya atau mereview kebutuhan dan penetapan barang dan jasa. Ya. Apa saja ruang lingkup daripada dalam suatu perencanaan barang dan jasa tersebut? Ada 6, ya. Ada 6 ruang lingkup dalam perencanaan barang dan jasa. Apa saja itu? Pertama, dimulai dari identifikasi pengadaan barang jasa itu sendiri. Kemudian kita tetapkan ya jenis-jenis barang dan jasa yang mau kita adakan. Dan bagaimana caranya? Rencananya kita rencanakan. Cara apa kita rencanakan? Kemudian bagaimana kita memarketkannya itu nantinya?
Dan kita harus juga mengukur, mengestimate, memforecast, ya, mengetahui kapan waktu pemanfaatannya sehingga kita bisa mengetahui kapan sudah harus dimulai. Ya, tidak ujuk-ujuk nantinya kalau ada terjadi macet, ya, ada terjadi keterlambatan, tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan waktunya, Bapak Ibu. Dan kita juga harus bisa menghitung, ya, anggaran yang proporsional yang dibutuhkan dalam pengadaan desa ini agar nantinya itu bisa bermanfaat, ya, tidak menjadi bengkalai atau tidak menjadi suatu pekerjaan yang belum ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya. Nah, untuk itu semua, ya, dalam perencanaan ini harus kita uh, kerjakan semua untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan suatu pelaksanaan, ya, yang lancar, yang pada akhirnya bisa serah terima, yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan sesuai dengan rencana. Nah, kesemua daripada hasil perencanaan ini itu akan diumumkan, dimasukkan ke dalam RUP yang diserahkan oleh PPK kepada UKPBJ, ya, yang akan diteruskan oleh UKPBJ nantinya kepada ULP, unit layanan pengadaan, untuk ditenderkan atau dihalangkan apabila pengadaannya itu menggunakan penyedia. Kemudian apa-apa saja yang harus diperhatikan, ya, oleh PPK ketika menyusun perencanaan itu. Jadi PPK, makanya PPK itu harus mempunyai kompetensi tentang pengadaan barang dan jasa, ya, dengan tugas-tugasnya itu. Ya, apa saja itu yang diperlukannya dalam perencanaan pengadaan jasa itu. Nah, pertama, wajib kita harus tahu, PPK harus tahu bahasanya kebijakan di para pengadaan jasa wajib menggunakan produk usaha kecil, koperasi, ya, dalam hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40%. 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa itu menggunakan produk dalam negeri, ya, menggunakan produk usaha kecil dan menengah, ya. Kemudian ada kewajiban pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan. Artinya pengadaan yang berkelanjutan itu pengadaan yang berwawasan kepada lingkungan, yang memperhatikan aspek ekonomi, ya, yang memperhatikan aspek sosial. Kemudian pemanfaatan barang juga, apalagi PPK harus memperhatikan pemanfaatan barang hasil penelitian dalam negeri. Jadi kalau ada hasil riset atau apa, siapa lagi yang akan menggunakan kalau tidak kita yang akan menggunakan itu. Selanjutnya, apa yang perlu diperhatikan ketika menyusun identifikasi itu sendiri? Apa saja harus kita perhatikan? Nah, ini tentunya PPK nantinya akan membantu PA atau KPA. Ya, makanya kalau PPK dijabat oleh KPA atau PA, seperti yang sering di dalam pengadaan barang jasa dengan anggaran daerah APBD, mau tidak mau harus didampingi oleh pengelola pengadaan barang jasa atau stafnya PPTK yang mempunyai kompetensi, ya, selaku pejabat pembuat komitmen, ya. Bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan yang dilakukan? Kita harus memperhatikan ada 6 unsur yang harus kita perhatikan di dalam mengidentifikasi tadi, ya. Apa saja itu? Kita harus memperhatikan pertama yaitu prinsip efisien dan efektif, ya. Apakah efektifkah, ya, kita mau membeli atau mengadakan barang ini? Efisienkah, ya? Kemudian memperhatikan pengadaannya berkelanjutan, ya.
Apakah merusak lingkungan? Bagaimana sosial dari segi sosial dan ekonominya? Kemudian prioritas sama kebutuhan, jangan keinginan yang dahulukan. Ya, kebutuhan apa yang kita butuhkan, bukan keinginan. Oke. Kemudian agar pengadaan kita tadi itu jauh lebih lancar, sekarang sudah ada namanya katalog elektronik, ya. Kita set dulu katalog elektronik, barang-barang apa yang saya butuhkan, ya. Kalau ada di katalog itu dan sesuai dengan yang kita maksud, ya kita dahulukan yang dari katalog elektronik itu sendiri, ya. Nah, kemudian juga uh, kita memperhatikan, ya, apa yang bisa pengadaannya bisa kita konsolidasikan sehingga jenis barangnya sama atau tempat lokasinya sama, itu bisa kita konsolidasikan. Pengadaannya tidak harus menghabiskan banyak waktu, bisa sekalian pengadaannya itu. Nah, kemudian tentunya, ya, pengadaan kita itu dengan memperhatikan, ya, yang barang yang tersedia itu yang dahulunya itu gimana, kemudian yang di apa bagaimana, yang kita miliki bagaimana, ya, yang dikuasai bagaimana, ya. Nah, sehingga kembali lagi kita bisa memenuhi prinsip yang pertama tadi, efektif dan efisien yang tadi itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita identifikasi, kita menetapkan pengadaan barang jasa. Nah, bagaimana penetapannya itu? Pekerjaan apa, pengadaan apa yang mau kita lakukan? Ya, mungkin dalam suatu instansi hampir semua ada barang, ya, ada pekerjaan konstruksi walaupun tidak besar, ada jasa konsultasi, bermacam-macam jasa konsultasi, ada jasa konsultasi apa namanya, jasa konsultasi perorangan, ada melalui lembaga, ada jasa konsultasi hukum, ada jasa konsultasi konstruksi, ada pengawasan, ada perencanaan, dan ada jasa lainnya. Ya, kemudian ada juga pengadaan barang jasa yang merupakan gabungan dari barang jasa dan pekerjaan konstruksi itu yang dinamakan pengadaan barang jasa secara terintegrasi, ya, secara integrasi. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi, setelah kita menetapkan penetapan pengadaan yang kita, ya, selanjutnya kita sudah ada kalau barang, kalau pekerjaan konstruksi, ya, kemudian kalau jasa lainnya, itu kita segera menyusun spesifikasi. Kemudian kalau ada kegiatan kita itu merupakan jasa konsultasi, kita segera menyusun KAK-nya, kerangka acuan kerja. Bagaimana? Itu semua sudah disiapkan paket-paketnya yang PPK-nya akan ahli. PPK-nya sudah bisa menyusun itu. Nah, Bapak Ibu yang misal belum lulus menjadi kompetensi PPK, untuk membantu PPK atau membantu KPA-nya juga bisa. Sekarang spek itu sudah banyak, contoh-contoh sudah banyak, KAK juga contoh-contoh sudah banyak, bisa membantu KPA-nya, ya. Kenapa? Karena pada akhir tahun 2023 ini, ya, dan mulai tahun 2024, yang menjabat PPK itu harus mempunyai sertifikat kompetensi pejabat pembuat komitmen. Diperkirakan ini akan terjadi kekurangan sangat pejabat, ya, pembuat komitmen sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jadi untuk itu mungkin pengelola pengadaan barang jasa itu akan bisa diperbantukan pada instansi, ya, yang akan dipakai bersama untuk bekerjanya. Mereka menjadi pendampingnya, yang mereka akan menggaiden, membantunya. Bisa siapa yang sudah ikut pelatihan ini bisa untuk membantunya. Ya, bagaimana menyusun spesifikasi, bagaimana menyusun KAK? Untuk itu mari kita ketahui dulu bagaimana fungsi spesifikasi dan bagaimana pertimbangan kita dalam menyusun spesifikasi atau KAK itu sendiri.
Baik, Bapak Ibu, eh, apa fungsi spesifikasi? Spesifikasi teknis yaitu untuk media komunikasi, ya, memberikan informasi ya, kepada penyedia ya, tentang kebutuhan daripada pembeli atau pengguna yang akan membeli ini, ya, media komunikasinya. Contohnya apa? Contohnya spesifikasi teknis, barangnya apa? Komputer, ya, berapa RAM-nya berapa, ya, komputernya. Kemudian apanya, apa namanya, berapa kemampuan kapasitas daripada komputer itu sendiri. Kemudian kalau pekerjaan konstruksi, ya, apa yang harus kita siapkan? Harus ada DED, ya, harus ada apa namanya, rancangan, ya, ada gambar, ada spek, ya, ada spek teknis, ya, yang harus kita rinci sesuai kebutuhan, ya. Kemudian apa gunanya lagi, ya, spesifikasi teknis tadi itu, ya, untuk perbandingan spesifikasi tawarkan penyedia, ya, spesifikasi yang ditawarkan penyedia menyediakan atribut produk yang ditawarkan, ya. Jadi bisa dibanding, oh ini yang dibutuhkan, ya kan, oh ini dia. Jadi aspek itu jelas, ya, di spek itu harus jelas akan mencapai mendukung daripada pengadaan yang kita harapkan. Kemudian penyusunan spesifikasi itu atau KAK itu, ya, menggunakan apa? Pertama, kita harus menggunakan produk dalam negeri, harus menggunakan produk yang punya sertifikat nasional Indonesia. Kemudian kita mengusahakan menggunakan produk mikro dan kecil serta produk koperasi, ya. Kemudian produk yang ramah lingkungan. Jadi kalau memilih barangnya atau pengadaannya harus berorientasi ke sana. Nah, dahulukan produk dalam negeri yang punya sertifikat SI yang hasil pada usaha mikro dan kecil, koperasi dan ramah lingkungan, ya. Dan ada catatan bahwasanya menyusun spesifikasi dan KK itu dimungkinkan untuk penyebutan MOIC, memungkinkan, tapi terhadap apa? Terhadap komponen barang jasa atau suku cadang, ya, atau barang jasa yang ada dalam e-katalog, ya, yang sudah jelas. Kalau suku cadang kan kalau nggak jelas mereknya ya nggak bisa dimanfaatkan nantinya, ya. Kemudian apa sumber-sumber dari penyusunan spesifikasi itu, ya? Oh, bisa ditanyakan pada yang akan memakai nanti siapa. Biasanya pemakai itu kan dia tahu, dia biasa memakai ini, kemudian dia berikutnya mau meningkatkan yang lebih baik lagi, ya, lebih baik lagi. Kemudian tentunya masukan daripada ahlinya yang expert terhadap hal itu, ya. Kemudian kita cari juga brosur-brosurnya sebelum pengadaan barang jasa itu. Misalnya kita mau dalam konstruksi, kita mau bikin rangka ruang, ya. Ini pengalaman saya waktu merencanakan suatu gedung pada tahun 1993, ya. Awalnya saya mulai aktif menjadi seorang ASN, ya, saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pintu suatu gedung yang cukup besar di daerahnya itu, ya. Ya, saya merencanakan pakai rangka ruang, ya, saya cari-cari brosur, ya, untuk mensuspeknya itu, ya. Memang sudah ada nantinya konsultan yang menyusun, tapi kita selaku PPK waktu itu Pindro namanya, kita harus tahu juga, ya, agar bisa apa, agar kita jelas, ya, memang oh ini dia, ya. Secara teknis betul mungkin kita nggak menguasai, untuk konsultan menguasai, tapi kita secara umum bisa tahu sehingga kita bisa bertanya, kita bisa mendalaminya, ya. Kemudian apalagi sumber penyusunan spek yang kita tadi itu standar dan informasi pengujian dari tenaga ahli, komunitas profesional atau peneliti, ya. Masuk apa dia, standar apa dia, banyak standar-standar yang ada semua. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau standar Kementerian PU ada, Kementerian Perdagangan ada, ya, telekomunikasi ada, semua kita tinggal mengetahui itu, ya,
apalagi zaman sekarang ini sudah ada di tangan Bapak Ibu Saudara, ya, ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Dan ya hubungannya dengan instansi pemerintahan resmi, ya, jangan kita menyerahkan semuanya itu kepada konsultan, ya. Itulah gunanya ada tenaga teknis, ada pengolah teknis, ada pendamping teknis, ya, apabila suatu instansi yang non teknis akan melaksanakan kegiatan yang teknis, terutama teknis konstruksi, ya. Ada ketentuan seperti gedung, ya, yang dikerjakan oleh instansi non KPU-an itu harus didampingi oleh yang namanya pengolah teknis proyek kalau dulu, ya. Kemudian kita harus memperhatikan juga sumber penyusunan spek itu apa? Sumber daya manusia, pendukung ekosistem dalam pengadaan itu tersebut. Kemudian apa lagi? Apa saja komponen minimal, ya? Apa saja komponen minimal yang ada dalam spesifikasi teknis itu, ya? Dan bagaimana rinciannya masing-masing itu, ya? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, ya, mari kita lihat. Baik, apa saja yang ada? Pertama, ada spek tentang mutu, kualitas, ya, dengan opsi-opsinya. Ada jumlah, kuantitas, ya. Ada kebutuhan waktu selang dikerjakan, ya kan? Ada pelayanan yang harus diadakan, ya. Nah, apa saja itu kualitas, mutu, ya, spek kinerjanya bagaimana, meritnya bagaimana, standarisasinya bagaimana, sampelnya bagaimana, spek teknisnya bagaimana, spesifikasi komposisinya bagaimana, semuanya sedetail mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, bagi yang baru nggak usah bingung, contohnya ada semua. Ya, alhamdulillah LKPP sudah menyiapkan semuanya itu, Bapak Ibu tinggal mencari, ya, contoh-contohnya yang tepat. Dan bagi pemula tentunya sebaiknya, walaupun pemula itu sudah lulus dalam level 1 ini, dalam berpraktek sebaiknya, karena ini bukan hanya ilmu pengetahuan, ini adalah kompetensi, ya, membutuhkan exercise, membutuhkan skill, ya, bukan hanya knowledge, ya, membutuhkan skill. Jadi kita harus bekerjanya suatu tim, ya. Kemudian spek itu harus jelas jumlahnya, ada uraiannya, ada satuannya, ya, yang jelas Bapak Ibu. Nah, kemudian jangka waktu, lokasi, metodenya, bagaimana transportasinya, semuanya, ya, makin detail. Nah, seperti di konstruksi itu ada gambar, ya, gambar itu ada bisa dilihat di dalam gambar itu, kemudian tetapi ada di gambar itu tidak bisa kita ketahui, tetapi kita mengetahuinya dari spek. Misalnya betonnya, mungkin betonnya K350, ya kan? K350, bagaimana agregatnya? Tengok speknya itu, apa saja agregat yang dibutuhkan, ya. Tengok spek teknisnya, begitu, ya. Kemudian apalagi yang kita perlukan, kalau jumlah yang tadi itu, ya, harus jumlah tadi itu harus betul-betul, ya, memenuhi, sudah bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau konstruksi itu ada aktual ceknya sebelumnya, dari mana dapatnya apa semuanya itu, ya, sehingga suatu bangunan itu bisa kita kategorikan pengadaannya lasam atau unit trust atau gabungan, ya. Kemudian waktunya tadi itu, spek waktunya sebagaimana tadi yang saya ceritakan sudah harus jelas. Kalau misalnya kita mau renovasi gedung, ya, yang dibutuhkan untuk peresmiannya nanti oleh Bapak Gubernur atau Bapak Menteri pada bulan November. Nah, pelaksanaannya itu ada berapa bulan? 3 bulan, ya. 3 bulan, bulan November itu bulan 11, 3 bulan yaitu 3 bulan sebelumnya itu bulan 8, ya, berarti pelaksanaan paling lambat bulan 8. Ya, jangan kita ambil risiko,
ambil 1 bulan mungkin ada keterlambatan apa, berarti harus mulai kontrak bulan 7 ya. Nah, itu pun kalau lelangnya bagaimana? Lelangnya berapa bulan? 2 bulan. Mungkin ada juga gagal. Ya kita ambil lagi bulan 5. Artinya apa? Artinya adalah pengadaan barang jasa itu sebaiknya di awal tahun anggaran ya, semua pengadaan barang jasa sudah harus siap kita lelangkan ya, siap kita lelangkan. Kenapa? Karena dari sebelum tahun sebelumnya Termin 1 segala sesuatu sudah bisa dilaksanakan. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu adalah ya mengadakan perikatan ya dengan pihak lain apabila belum jelas dananya, apabila belum terbit DPA-nya, apabila belum terbit daripada DIPA-nya, ya. Begitu. Baik, selanjutnya mari kita lihat tadi itu spek. Kita lihat KK yang itu dibutuhkan untuk jasa konsultasi, ya. Sebenarnya dia juga hampir analog dengan spek juga, tapi speknya karena jasa konsultasi itu adalah yang kita adakan itu adalah ahlinya orangnya, ya, kualitas orang dan jumlah orangnya itu yang kita akan apa namanya identifikasi, ya. Makanya paling tidak KAK konsultasi itu memuat apa? Sama uraian ya yang akan dilaksanakan, meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, ya, lokasi pekerjaan dan produk yang akan dihasilkan, output, ya. Kemudian waktu pelaksanaan diperlukan ada schedule-nya, ada schedule apa personilnya, ya, ada apanya, schedule peralatannya mungkin yang dibutuhkan, ya. Kita harus memperhatikan waktu akan dimanfaatkan kapan. Kalau DED misalnya tahun depan akan dimanfaatkan, ya tentunya sudah harus selesai ya Termin 1 ya. Kemudian spek teknis jasa konsultasi yang diadakan mencakup ya bagaimana yang kami sampaikan tadi potensinya, misalnya tim leadernya S2, misalnya pembangunan gedung, leadernya S2 teknik sipil, ya, berpengalaman menjadi leader pekerjaan sejenis, ya. Kemudian apa lagi? S2 sipil minimum 5 tahun, artinya 5 tahun setelah S2, ya. Dan mungkin ada lagi apa, sipil engineer yang membantunya, ada lagi arsiteknya mungkin dan lain sebagainya, ya. Berapa orang kita butuhkan masing-masing itu, berapa bulan? Itu yang tertuangkan dalam KAK Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kita menyusun harga, ya, menyusun harga, ya, apa saja itu yang akan kita pikirkan dalam menyusun harga dalam pengadaan barang jasa, ya, ada 2, ya. Pertama yaitu rencana anggaran biayanya, ya. Kedua, harga perhitungan sendiri, HPS, bagaimana yang saya sampaikan tadi, atau owner estimate, ya. Kapan kita menyusun RAB itu, ya? Kapan waktu penyusunan RAB dan HPS, ya? Pertama penyusunan harga RAB itu, ya, pada tahapan perencanaan untuk anggaran pengadaan, ya, pejabat pembuat KOP melakukan review terhadap ketersediaan dana pendukung, ya, dalam RKA dan KL atau RKA pemerintah daerah. Sedangkan pada tahapan persiapan pengadaan dilakukan penyusunan HPS, ya, Bapak Ibu. Jadi anggaran itu disusun, ya, pada waktu menyusun RKA, ya, atau RKA KL, ya. Sedangkan HPS itu pada waktu persiapan, ya, persiapan pengadaan, ya, paling cepat itu 28 hari, ya, sebelum pemasukan penawaran. Jadi
apa yang dia untuk meningkatkan kualitas apa? Kualitas perencanaan, penyusunan RAB kita itu harus proporsional, Bapak Ibu. Jangan sampai ya dana yang ada itu ya tidak cukup untuk menghasilkan suatu pengadaan yang bermanfaat, ya, terutama anggaran tahun tunggal. Pada prinsipnya anggaran tahun tunggal itu pada akhir tahun anggaran dia sudah bisa dimanfaatkan, paling tidak manfaat antara, ya, tidak ada satu pengadaan yang tidak jelas manfaatnya, ya. Sejujurnya kalau belum anggaran belum sedia cukup untuk tahun anggaran itu belum bisa manfaat yang jelas, ya seharusnya kita mengalokasikan anggarannya itu untuk multi-years, ya, multi-years project kalau dulu istilahnya, ya. Jadi dari perencanaan itu kita dapat anggaran pengadaan yang proporsional. Ya jangan lupa dana-dana pendukungnya, harus ada dana perencanaan, harus ada dana pengawasan, harus ada biaya umumnya, ya. Nggak mungkin nanti orang bekerja tanpa ada biaya operasional. Nggak zamannya lagi ya numpang kepada kontraktor, numpang kepada konsultan, tidak ada, no way lagi sekarang. Semua harus proporsional dan ketentuannya sudah ada, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kemudian pada waktu persiapan pengadaan, setelah dokumennya ini ada semua, ya diserahkan PPK kepada UKPBJ untuk pengadaan penyedia barang dan jasa, ya. Pokja nanti yang ditugaskan UKPBJ ya akan meneliti kembali dokumen yang diberikan PPK itu, kalau ada yang mungkin dikonfirmasikan, disempurnakan, kemudian siap untuk meningkatkan dokumen pemilihan, ya. Kemudian juga sudah kita siapkan PPK dan menyiapkan dari awal-awal sudah dihitung sehingga waktu dibutuhkan pas 28 hari sebelum pemasukan penawaran, kita sudah bisa, PPK sudah bisa menghitung nilai yang aktual yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sudah dihitung berdasarkan keahlian. Kenapa? Karena nilai HPS ini akan menjadi referensi untuk gagal atau tidaknya satu lelang. Karena lelang akan gagal apabila harga tawaran di atas harga APS, gitu Bapak. Kemudian selanjutnya RAB tadi itu, ya. RAB itu apa? RAB adalah rincian detail kebutuhan anggaran untuk mencapai output, ya, sebagaimana saya sampaikan tadi. Disusun dengan cara masukkan rincian alokasi anggaran dibutuhkan untuk setiap komponen, ya. Nah, misalnya apa? Misalnya pekerjaan konstruksi, RAB-nya apa aja, ya? Pekerjaan persiapan, ya, apa pekerjaan persiapan itu? Misalnya kalau bangunan air, ya apa persiapannya? Persiapannya bikin bendung, ya, bikin jalan ke tempat lokasi itu, mobilisasi alat, ya, mungkin apa namanya bikin apa namanya itu embankmen sementara, ya, tanggul-tanggul pengalihan untuk bekerja, ya. Kemudian apa lagi? Ya baru mulai pekerjaan galian, ya, pekerjaan timbunan, ya detail lah, detail semua. Itu DED itu yang menyiapkan adalah ahlinya, konsultan, ya, konsultan atau orang baik konsultan perorangan maupun konsultan dalam suatu perusahaan, ya. Kalau pengadaan barang apa? Ya pengadaan barang juga orang yang ahli dengan barang itu kita tanya, minta speknya, atau bagaimana yang kita tadi menyusun spek tadi itu, ya, kita kumpulkan data-data dan informasinya, kemudian kita identifikasi komponen pekerjaannya, penentuan biaya dan waktu setelah harga, baru kita susun rincian tadi itu sedemikian rupa bisa dipertanggungjawabkan, keluarlah RAB. Bapak Ibu Saudara, RAB ini nampaknya pada waktu perencanaan yang lemah. Apalagi yang mohon maaf Bapak Ibu, biasanya anggaran itu sudah dipatok-patok aja. Idealnya memang anggaran itu kan untuk mencapai kinerja ini harus mendapat alokasi begini. Itu adalah idealnya.
Nah, bagaimana kita dengan kondisi yang ada, yang real, kita juga bisa memaksimumkan hasil yang didapat. Untuk itu kita harus berkolaborasi. Makanya tidak ada cerita, tidak ada satu pekerjaan yang tanpa didukung oleh ahlinya. Boleh-boleh saja PA KPA ya yang bertindak selaku PPK, boleh-boleh saja. Tetapi staf yang mendukungnya itu harus ada guidance dari paling tidak ya yang berkompetensi PPK, ya kan, yang bertanggung jawab, yang mengawasi, yang membantu petugas-petugas atau ASN di instansinya itu, sehingga kualitas daripada RAB itu ya kan akan mumpuni untuk mendapatkan satu hasil yang sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Ya, jadi RAB itulah yang akan kita breakdown sedemikian rupa. Jadi kalau RAB itu kalau dalam konstruksi nama istilahnya engineer estimate, ya. Kemudian mau dilaksanakan, mau dilelang, kita harus menyusun HPS-nya, ya. HPS-nya itu yang ditetapkan oleh PPK. Jadi dihitung siapa ahlinya boleh menghitung. Kemudian PPK atau yang bertindak selaku PPK menanyakan, jangan sudah ini diteken saja, tanyakan logikanya, kan bisa kita tanyakan. Kenapa ini mahal sekali? Kenapa ini begini? Jelaskan, minta rekomendasi daripada ahlinya, bikin berita acaranya sebelum tangan itu. Jadi KPA-nya itu bukan hanya disuruh teken-teken saja, ya rekomendasi daripada tenaga pendampingnya bukan diberikan aja, bisa bikin berita acaranya. Ini sudah diperiksa, ditanyakan ini, ya. Nah, untuk itu PPK pun kalau masih membutuhkan tenaga lagi, PPK berhak menyusun tim, ya kan? Nah, kegunaan HPS apa itu? Nah, menilai kewajaran, ya, dasar untuk mendapatkan harga tertinggi, ya, kemudian juga sebagai dasar untuk penetapan nilai besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% HPS. Ya, jadi kalau tawarannya itu lebih rendah 80% HPS, ya, maka apa namanya jaminan pelaksanaannya adalah, ya kan, berdasarkan ya 80% dari HPS itu sendiri. Nggak boleh di bawah itu, ya. Sehingga jaminan pelaksanaan itu ada satu jaminan pelaksanaan yang akan aman untuk apabila pekerjaan itu tidak berjalan dengan lancar, ya, jaminan pelaksanaan ini ya cukup untuk meneruskan daripada pekerjaan itu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketentuan dalam penetapan HPS? Ya, pertama HPS dihitung secara keahlian menggunakan data-data sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kemudian memperhitungkan HPS itu sudah perhitungan profit and overhead, ya, keuntungan dan biaya tetapnya, overheadnya. Nah, jadi suatu perusahaan itu sudah dihitung, sudah harus pasti untung dia. Kenapa sudah kita hitung berdasarkan ahlinya? Kita hitung juga biaya untuk overheadnya, kita kasihkan lagi profit. Semua itu untuk konstruksi tidak boleh lebih daripada 15%. Ya, mau kita berapa persen PPK memberikan, itu hak PPK. Ya, tapi PPS menyatakan tidak boleh lebih daripada 15%. Nah, kemudian HPS itu tidak bersifat rahasia nilai totalnya, tapi rinciannya ya itu harus tidak boleh diberikan, tidak boleh diumumkan, ya. Dan HPS itu kalau terjadi apa-apa nantinya, HPS itu bukan dasar untuk menghitung kerugian negara. Menghitung kerugian negara itu berdasarkan kontrak berapa yang kita berikan kepada rekanan, ya, berapa yang ada dalam kontrak, ya, untuk secara nominal ya pada saat itu,
ya. Kemudian kalau di bawah 10 juta tak perlu pakai OE lah. Kalau e-purchasing tidak perlu pakai OE. Kemudian itu juga pekerjaan terintegrasi yang mulai dari perencanaannya ada, kemudian ada pelaksanaannya, ada pengawasannya, supervisinya, ya. Ini suatu pengadaan yang baru. Saya pernah menangani dulu pekerjaan yang multi komplek itu ya pada tahun 2005 kalau nggak salah itu ya. Belum ada pekerjaan terintegrasi. Ya banyak, mungkin ada 5 konsultan yang saya gunakan dan juga kontraktornya. Mulai dari konsultan tata ruang, ya konsultan AMDAL lingkungan, ya konsultan perencana, ya. Kemudian apa lagi? Baru lelangnya, ada kontraktornya, ada supervisinya, ada MK-nya. Sekarang itu sudah bisa. Ada suatu perusahaan yang bisa dari awal namanya terintegrasi. Tentunya relatif untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Ini yang terakhir yaitu HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran, ya. Jadi 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran, ya. Untuk pekerjaan yang pasca kualifikasi atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pekerjaan yang pra kualifikasi. Jadi pekerjaan itu ada pasca kualifikasi, ada pra kualifikasi, ya. Ini pelajaran di mana Bapak Ibu nantinya di pemilihan penyedia barang jasa. Apa itu pasca kualifikasi, apa itu pra kualifikasi. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Bagaimana perumusan strategi pengadaan, ya? Bagaimana pemakitan dan bagaimana cara pengadaan pada pengadaan barang jasa itu, ya? Strategi perumusan ini bagaimana? Strategi yang dikembangkan berdasarkan tujuan daripada pengadaan barang jasa itu. Apa tujuannya? Tujuan pengadaan jasa yang utama adalah pay per money, ya, meningkatkan guna uang itu. Alokasi dana udah segini, manfaatnya apa? Untuk apa? Untuk masyarakat. Manfaatnya apa? Untuk dinas instansi. Manfaatnya apa? Untuk satu institusi tertentu, ya. Manfaatnya apa? Untuk rakyat banyak, ya. Kemudian bagaimana strategi berdasarkan proses pada tahapan perencanaan, ya. Bagaimana strategi kita? Apakah kita bikin tahun tunggal atau tahun jamak? Kita bikin, ya. Strateginya tahapan perencanaan ini banyak, ya, berdasarkan kelompoknya, ya, apa saja juga strateginya. Strategi-strategi ini untuk apa? Untuk memudahkan kita pada waktu pelaksanaan nantinya, ya. Dan juga itu maka kami katakan perencanaan ini adalah sangat menentukan sekali Bapak Ibu Saudara. Baik. Kemudian strategi apa? Strategi berdasarkan kategori, ya, kategori daripada barang jasa, model supply, ya, positioning modelnya. Bagaimana positioning modelnya? Ya, jadi sudah kita dari awal kita strategikan, dari awal kita rancang, ya, agar masuk ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Baik, selanjutnya kita melihat tentang paket. Ya, bagaimana paket pemaketan? Apa saja itu pemaketan? Pemaketan itu pengelompokan pekerjaan yang sejenis tadi kita sampaikan, ya. Dan sejenis untuk keberhasilan mencapai hasil pekerjaan yang diharapkan sesuai dengan prinsip pengadaan. Ya. Misalkan apa? Misalkan dalam suatu OPD ada di masing-masing instansi itu, di masing-masing bagian itu ada pengadaan ATK, ya. Mana ATK, misalnya KPA-nya beda-beda atau PPK-nya beda-beda, ya. Ada OPT, ada dinantasi induk. Ini bisa disatukan dalam satu OPD tadi itu. Ya, pengadaan ATK-nya satu aja. Satu aja pengadaannya dari beberapa DPA itu sekali aja lelangnya. Ya, sekali aja lelangnya, sekali aja tendernya, sekali aja melibatkan pejabat penyedia kalau dia merupakan pengadaan langsung, ya. Nanti pelaksanaannya ya bisa aja, ya, sesuai dengan kebutuhan, bisa menggunakan kontrak payung, ya, yang kapan diperlukan ya diambil, harganya sudah ada, Bapak Ibu.
Kemudian juga pemaketan misalnya, ya ada misalkan apa namanya itu perabot perabot untuk sekolah di masing-masing kecamatan pada suatu kabupaten kota, ya. Nah, mungkin bisa kita paketkan untuk daerahnya di sana satu paket. Ada berapa sekolah yang kriteria lokasinya bisa satu, ya satu kan, ya kan. Nah, tapi jangan kita satukan semua untuk satu kabupaten itu, sehingga apa? Sehingga kontraktor kecil UKM di kecamatan itu nggak kebagian. Kita itu pembina daripada masyarakat kecil tadi itu, ya. Nah, untuk itu pemaketan itu harus berorientasi kepada prinsip-prinsip pengadaan juga. Apa tujuan pengadaan itu, Bapak Ibu sekalian? Ya, mempertimbangkan efisiensi tenaga kerja, berpihak produk dalam negeri, ya, dan tentunya sisi komersialnya juga kita harus perhatikan, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara pemaketan? Menggabungkan pengetahuan dengan informasi daya yang dikeluarkan terhadap para penyedia dan ketergantungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terhadap penyedia tersebut, ya. Nah, jadi cara pengangkatan itu kita harus secara komprehensif, secara holistik, ya, mempertimbangkan juga supply and demand, ya, mempertimbangkan juga apa namanya ya nanti ada pada apa namanya itu pada materi ke-6 ada materi namanya SCM, ya, supply chain management, ya, manajemen rantai pasok. Kemudian bagaimana orientasi pemaketan pada pengadaan barang jasa, konsultan lainnya, orientasinya, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hasilnya sama, keluarannya, volumenya, kesediaan barang, kemampuan pelaku, ya, kesediaan daripada anggaran belanja. Nah, analoginya begini Bapak Ibu, saya pernah dipercayakan menjadi Pintro pada 90 revitalisasi pasar. Jadi di pasar itu di satu lokasi, Bapak. Satu lokasi ada pekerjaan set development, menambah halaman pada pasar, ya. Kemudian ada pengadaan tong sampah, kemudian ada pembangunan kios, ada pembangunan rehab los, ya. Jadi ada 4. Saya berorientasi PPK mengharuskan kita melibatkan pengusaha setempat, ya. Apabila satu paket itu dalam satu lokasi itu layaknya saya jadikan satu paket menjadi besar, maka paket besar ya cukup menarik untuk pihak-pihak besar untuk ikut serta. Sementara saya tahu persis pihak besar ini kalau menang dia akan sub lagi ke daerah. Kenapa tidak yang daerah ini saya dahulukan? Maka dengan berani, insya Allah dengan nama itu yang positif, saya bagilah paket. Ya, pengadaan daripada kontainer, ya itu saya SPK. Kemudian set development juga karena pada waktu itu dia di bawah 50 juta, saya SPK. Ya, jadi sudah 2 paket. Kemudian rehab kios, ya, rehab total kios. Karena dananya pada saat itu lebih 200 juta, ini tahun 90-an ini, ya. Itu saya tenderkan. Satu paket lagi, sudah 3 paket. Kemudian rehab total loss-nya juga saya tenderkan. 4 paket, Bapak Ibu Saudara. Ya, 4 paket. Ya. Kenapa? Karena saya tahu persis, ya. Kalau diberikan besar, pengusaha daerah tidak mampu. Ya. Maka pekerjaannya akan terlunta-lunta nantinya. Dengan 4 rekanan itu mereka semua sebuah pekerja, insya Allah alhamdulillah, ya. Waktu itu ada paket atau SPLOCF bantuan dari Jepang, ya, yang punya closing date, ya. Insya Allah alhamdulillah tepat waktu Bapak Ibu Saudara.
Itu contoh analoginya. Walaupun tentu masalah tetap ada Bapak Ibu ya. Nah, itu kira-kira analoginya. Kemudian bagaimana pengaturan pemakitan pada pekerjaan konstruksi? Nah, ini ada Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ya. Ada apanya? Batasan-batasannya. Kalau dia itu 1 miliar ya, paling tinggi 1 miliar itu jasa konsultasi hanya untuk ya jasa konsultasi untuk usaha kecil ya. Kalau 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar itu alokasi untuk jasa konsultasi dengan klasifikasi usaha menengah ya, hanya usaha menengah. Jadi ada kata hanya di sana Bapak Ibu. Kemudian nilai pagu 2,5 miliar ya, di atas 2,5 miliar dilokasikan hanya untuk jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha besar. Ya. Terus bagaimana dengan pekerjaan konstruksi? Kalau dia besar kecil sama dengan 15 miliar, hanya untuk penyedia konstruksi klasifikasi usaha kecil atau koperasi. Ya. Kemudian kalau antara di atas 15 miliar sampai dengan 50 miliar, jadi besar dari 15, kecil sama dengan 50 miliar, diperuntukkan hanya untuk kualifikasi usaha menengah. Nah, kemudian untuk 50 miliar sampai 100 miliar, itu alokasinya adalah untuk pekerjaan konstruksi, ya, penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar, tapi yang non BUMN, Bagaimana kalau yang BUMN? Nilai pagu anggaran di atas 100 miliar, alokasikan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar. Artinya ya tidak ada ya yang batasan harus non BUMN, BUMN atau tidak BUMN boleh-boleh saja. Tapi ini semua ada pengecualian. Kalau secara teknis yang kecil tidak mampu menangani kebutuhan teknis dasar pekerjaan itu, maka barulah boleh yang tingkat di atasnya untuk ikut serta, tentunya dengan suatu alasan yang tepat. Ada dasar-dasar hukumnya, ya ada ketentuannya, itu ada di Perpres kalau nggak salah, kita di pasal 65 kalau nggak salah ya. Oke, silakan. Kemudian bagaimana ketentuan larang pemaketan? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh yang pemaketan harus kita jaga? Ya tadi sudah kami sampaikan, menyatukan ya nggak boleh, yang besar-besar nggak boleh. Misalnya ya yang tadi itu pengadaan mobiler ya, disatukan untuk tender, kita nggak capek-capek kan satu aja kita urus. Ya, emangnya pengadaan itu kan meningkat value for money, sudah kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari presiden untuk membangkit daripada usaha ini, ya bukan untuk pengadaan barangnya saja, berkaitan semua dengan ekonomi. Itu kan berbahasan lingkungan, berkelanjutan. Artinya apa? Perhitungan aspek sosial, perhitungan aspek ekonomi, perhitungan juga lingkungannya, ya. Menyatukan beberapa paket pengadaan jasa yang menurut sifat dan jenisnya pekerjaan harus dipisah, ya. Misalnya pekerjaan apa? Pekerjaan ada pekerjaan bendungan, ya. Kemudian ada pekerjaan apa lagi? Jauh jaraknya itu ada pekerjaan bangunan gitu ya. Ya janganlah. Ya, bendungan itu kan satu pekerjaan spesifik. Ya, bangunan ada spesifik lagi. Kenapa harus dipaksa? Ya, harus dipaksa. Jadi tentunya carilah sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya. Ya,
Kemudian menyatukan beberapa paket yang besar nilai harus dilakukan usaha mikro dan kecil ya. Yang saya sampaikan tadi, udah memecah juga nggak boleh ya. Ya seperti tadi itu cerita saya analoginya paket-paket tadi. Saya sempat dikategorikan memecah, tapi saya memecah bukan tidak ada menseria untuk apa-apa. Saya pecah orientasinya untuk memberi kesempatan kepada pengusaha setempat, ya, kemudian mempercepat pekerjaan, ya, kemudian apalagi, ya, bukan menghindari tender saya, ya, 2 paket lagi tetap tender, karena kiosnya di atas 200, lossnya di atas 200, tender, tetapi apa namanya pengadaan kontainer dengan set development itu kan tidak sejenis, ya saya pisah. Alhamdulillah ya, pekerjaan berjalan lancar dan ya kecurigaan masyarakat serta LSM itu tidak terbukti dan ya karena orientasi kita adalah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan orientasi kepada masyarakat atau pengusaha setempat. Kemudian apa itu konsolidasi? Konsolidasi yang bagaimana kita katakan tadi menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket yang sejenis dalam satu kali pelaksanaan pengadaan. Ya, jadi tidak berkali-kali. Tapi kalau bisa, saya kemarin ada dengar juga dalam satu kabupaten satu aja katanya. Ya, janganlah nanti pengusaha-pengusaha kecil kan kasihan kita. Ya, ATK satu aja janganlah. Setempat-setempat di keliling kantor kita itu kan ada juga UKM, UMKM yang bisa kita akomodir ya. Kemudian kita ambil aja melalui koperasi ya. Bukan harus pengadaan saja yang kecil, kasihkan yang kecil. Ya semuanya perlu hidup, semuanya perlu usaha ya. Semua perlu menikmati kue pembangunan ini Bapak Ibu Saudara. Kemudian konsolidasi pengadaan dilakukan dilakukan pada saat perencanaan pengadaan, pada persiapan melalui penyedia dan persiapan pemilihan. Jadi dari awal kita PPK sudah merencanakan, ya kemudian juga bisa setelah disiapkan pada persiapan pemilihan, ya dianjurkan mungkin oleh UKPBJ, dianjurkan oleh OP, dibicarakan, dikoordinasikan, oke sepakat, oke, ya itu namanya berkolaborasi, berkoordinasi, ya melaksanakan nilai-nilai perilaku ASN, ya berakhlak. Baik Bapak Ibu, kemudian pelaku pengadaan juga dapat melaksanakan organisasi paket-paket pengadaan. Siapa yang dapat melaksanakan? PA, KPA, PPK dan atau APBJ, ya. Tentunya semuanya terakhir harus disetujui oleh PA dan KPA, ya. Dan atau jadi ini pekerjaan yang terkoordinasi, ya. Bagaimana cara pengadaan? Pengadaan ada 2, ada swaplola, ada melalui penyedia. Pada dasarnya adalah pekerjaan itu melalui penyedia. Tetapi kalau tidak ada penyedianya, kita punya tenaga ahli, ya kan? Kemudian pekerjaan itu tidak ada yang menarik, tidak ada penyedia yang menariknya, kita bisa swaplola. Jadi sebaiknya hampir semua pekerjaan itu sekarang sudah ada penyediaannya, ya. Makanya swaplola itu, ya sebaiknya swaplola itu adalah suatu pekerjaan yang mohon maaf menurut pribadi kami ya sebaiknya kita hindari. Kenapa? Ya instansi kita itu kan tugas daripada ASN itu adalah apa? Melaksanakan kebijakan. Nah, kebijakan itu kebijakan UMKM, kebijakan berwawasan lingkungan, ya. Jadi manfaatkanlah pengusaha-pengusaha yang ada. Tapi kalau tidak ada ya berbuat. Nah, tapi sekolah itu ada juga sekolah yang secara garis besar sekolah di dalam sekolah itu banyak menggunakan penyedia-penyedia, ya. Kemudian sekolah itu juga pelaksananya
bisa ormas sekarang, Bapak Ibu, bisa pokja, ya, bisa pokja, juga bisa instansi juga. Jadi ada di segi pelaksananya ada 4. Ya. Apa itu? Pelaksananya sekolah oleh instansinya sendiri. Misalnya apa? Misalnya makan minum rapat, ya, di instansi masing-masing. Misalnya ada mengundang gubernur, mengundang kabupaten kota, rapat bulanan, ya, kan? Oh, nanti menggunakan hotel, ya, kontrak dengan hotel gitu, ya. Nah, kemudian apalagi? Misalkan pelatihan pengadaan barang jasa yang ada di suatu instansi. Untuk apa? Untuk ASN dalam instansi itu bisa kerjasama dengan LPP yang ada pada BPSDM, itu tipe kedua. Nah, kemudian apa? Tipe ketiga, melalui ormas, organisasi masyarakat. Apa pekerjaan yang bisa diberikan kepada ormas? Misalkan apa namanya? Pendidikan pendidikan apa mubalik cilik, berikan kepada Muhammadiyah, ya kan, apalagi pada Pokja, misalnya pemeliharaan jaringan irigasi, ya, berikan kepada kelompok tani setempat, ya, apalagi pemeliharaan rutin jalan, ya, rambah atau bersihkan parit, berikan kepada Karang Taruna, ya. Kemudian mengenai RUP, RUP, rencana umum pengadaan, ya. Jadi dalam rencana PBJ yang dilaksanakan oleh kementerian ditetapkan dan diumumkan oleh PA masing-masing, ya, masing-masing kementerian, lembaga dan perangkat daerah, RUP, ya. RUP itu disampaikan oleh PBJ, nanti keluar RUP-nya transparansi, terbuka, semua bisa melihat apa saja pengadaan yang ada di dalam suatu bidang instansi, di dalam suatu kementerian kelembagaan. Nah, itu sejujurnya memang sudah transparan, Bapak Ibu. Kalau zaman berolak dulu, sebelum reformasi, itu bisa dirondok-rondokkan dan bisa ditutup-tutupi, ya, nauzubillah. Sekarang semua sudah bagus, ya. Pengumuman RUP Kementerian Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran APBN. Perangkat daerah RUP diumumkan setelah rancangan peraturan tentang APBD disetujui. Jadi ini jangan menimbulkan harap aja, rupanya enggak jadi. Jadi setelah rancangan itu disetujui, ya, barulah bisa diumumkan RUP itu. Ada yang sudah diancar-ancar para penyedia untuk melaksanakannya, untuk berpacu mendapatkan pekerjaan, ya, untuk berpacu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan profesi, sesuai dengan keahlian masing-masing. Semua ada berjaga-jaga. Kemudian berikutnya apa jenis organisasi dalam pengadaan? Ada UKPBJ, unit kerja pengadaan barang dan jasa, ya. Itu kalau di kementerian ada lambironya, ya, ada UPT-nya juga, ya, macam-macam bentuknya. Kalau di provinsi ada dalam biro di sekretariat, kalau di kabupaten juga itu mungkin ada sekretariat, ada di UPT-nya, UKPBJ itu, ya. Kemudian UKPBJ tadi itu menjadi pusat daripada keunggulan pengadaan. Apa saja yang diurusnya, ya? Apa yang diurusnya? Ada 4 yang diurusnya. Pertama, melaksanakan tugas dan fungsi mengelola PBJ itu sendiri. Yang kedua, ya, mengelola layanan elektronik. Ada LPSE, ya, yang melaksanakan SPSE, sistem pengadaan secara elektronik, ya. Kemudian ada yang fungsinya pembinaan. Jadi Bapak Ibu, ya, UKPBJ yang ada di kementerian, UKPBJ yang ada pada pemerintah daerah, itu adalah menjadi pusat keunggulan
daripada pengadaman jasa. Kita bisa bertanya ke sana, kita bisa berkonfirmasi ke sana. Tidak ada PPK, ada PPTK, tidak ada PA dan KPA yang memikirkan pekerjaannya sendiri. Tidak ada yang stagnan. Kenapa? Karena UKPBJ itu dibantu ya secara langsung bawah pembinaan LKPP ya, yang di dalamnya ya ada tenaga pendamping-pendamping, ada advisor ya yang akan siap membantu. Apalagi zaman sekarang semuanya bisa konsultasi daring Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi bidang yang ada, melaksanakan fungsi tugasnya untuk pendampingan ya Bapak Ibu ya. Seperti kami ini ya, fasilitator, rata-rata fasilitator itu adalah pendamping kontrak, advisor. Nah, alhamdulillah juga ada yang mediator ya. Ada mediator, ada konsilator, ada yang arbiter ya. Bahkan LKPP sudah mengadakan program sendiri ya, bisa memberikan pendampingan, bisa memberikan mediasi kalau ada masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu, pengalaman jasa, apapun ceritanya, pengalaman jasa tidak boleh stagnan, ya, karena insya Allah, alhamdulillah, pemerintah sudah menyiapkan perangkatnya, tapi yang utama ada kolaborasi. Kemana? Ke pusat keunggulan. Apa itu? UKPBJ, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian dalam pengadaan kita juga untuk perencanaan ini adalah untuk memperkecil risiko. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, pada waktu identifikasi kebutuhan, ya, apa risiko kita? Apabila identifikasi tidak dilaksanakan dengan baik, maka barang jasa akan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi nanti. Ya, makanya bidang perencana tadi itu harus koordinasi terus. Bidang perencana, bidang program, mengakomodir daripada kebutuhan pada bidang-bidang lainnya itu. Kita lihat restoran, kita lihat renja, mulai dibikin daftar panjang, ya, long list, bikin short list, itu dibicarakan, dirapatkan program, terus dialokasikan dana ancar-ancar, mana ada prioritasnya, kemudian minta pertimbangan daripada pimpinan, ya. Itu caranya melibatkan user pengguna dan kerja tenaga ahli, ya. Libatkan tenaga ahli juga mengidentifikasi itu. Jangan yang kita aja. Menurut kita udah bagus, ya. Ahli itu ya yang dalam pelaksanaan berbeda dengan ahli yang ada di ASN Bapak Ibu, di dinas instansi kementerian ya. Nah, jadi kita harus melibatkan yang ahli betul, expert yang ada kompetensinya ya. Kompetensi itu bukan hanya knowledge tapi juga ada skill, ada attitude di dalamnya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang perlu kita apakan lagi, kita eliminir lagi, kita mitigasi lagi adalah pada waktu penetapan jenisnya. Ya, hasil penetapan jenis barang jasa itu kalau tidak kita mitigasi dulu akan tidak sesuai dengan karakteristiknya nanti yang kita butuhkan. Ya, yang kita minta ini ya, ini mohon maaf pernah kejadian dulu. Ya, ada pengadaan hand tractor ya. Hand tractor dari suatu dengan merek suatu tertentu diapakan, dilokasikan, terus masyarakatnya belum familiar dengan itu, ya. Akhirnya cukup bermasalah juga. Untuk itu adalah libatkan ahli pengadaan dalam penetapan jenis barang itu, dan juga tentunya kepada si pemakai itu dia harus apa namanya, harus sesuai lah gitu ya, harus sesuai dengan kebutuhannya ya. Karakteristik barang itu. Jangan nanti misalnya peralatan dokter gigi ya kan, dibeli aja nggak menentu, nggak ada orientasinya, nggak bisa dipakai, nanti kan jadi besi tua. Kemudian tetapkan cara pengadaan ya. Nanti risikonya bisa hasil penetapan cara pengadaan tidak tepat ya, ternyata tidak ada yang apa namanya tidak ada penyedianya ya. Jadi dari awal sudah dilihat ini sekolah atau menurut penyedia. Bagaimana caranya? Identifikasi pelaksana pekerjaan potensial.
Jadi dari awal sudah melihat daftar apa rencana pekerjaan kita, lihat apa-apa saja konsultan yang ada, apa-apa saja perusahaan yang ada nggak perusahaan terintegrasi di sini, ada nggak perusahaan ini di sini. Itulah pekerjaan daripada pembantu daripada PPK dan PPK T-1, ya T-1 Bapak Ibu. Kemudian disusun speknya, ya. Nah, jangan disusun speknya yang tidak ada di pasaran, nanti tidak bisa dilaksanakan, nanti adendum, ya, nanti CCO, adendum spek atau semacam ini rawan Bapak Ibu Saudara, ya, menimbulkan kecurigaan, ya, untuk itu rencanakan dari awal. Bagaimana caranya? Lakukan analisis pasar sebelum penyusunan itu. Jadi memang sudah dicek dulu, ya, ya, seperti yang saya ceritakan tadi itu. Nah, saya kalau dulu waktu di PU kalau ke Jakarta atau apa ada material baru atau apa, sengaja dengan sisa-sisa waktu kita kan, perjalanan kita 3 hari 2 hari maksimum kita udah selesai, kita tinjau lagi apa ada setel, precast setel apa, kita lihat mana, oh precast setel begini, ada material apa lagi, ya. Di Jakarta itu kan ada supermarket bahan bangunan, kita bisa lihat bahan bangunan yang baru semua. Jadi kita sudah menganalisis, ya, menganalisis dan spek-spek yang ada itu, sehingga spek itu bukan hanya untuk spek itu sendiri, tapi spek itu adalah memang mencapai tujuan dan bisa dilaksanakan. Kemudian apa yang harus kita mitigasi lagi yaitu penyusunan HPS-nya, ya. Apa risikonya kalau tidak kita siapkan dengan baik? Maka komponen pembentuk harga perkiraan itu akan tidak lengkap nantinya, ya. Tidak lengkap nantinya, risikonya. Bagaimana penanganan kita? Survei, ya, survei pembentukan harga perkiraan yang melibatkan tenaga ahli. Jadi Bapak Ibu, harga perkiraan sendiri itu memang harga yang kalau dilaksanakan bisa terlaksana, Bapak Ibu, ya, dengan berbagai opsi. Bukan dionggok berapa EE-nya. Jadi kecenderungan sekarang itu HPS itu berapa EE-nya. Owner cenderungnya ya kurangin sedikit, ya. Ya mungkin maksudnya itu adalah baik, ya, untuk mendapatkan rekanan yang membeli atau menawar dengan harga yang baik, sehingga PPK pengguna bisa menagih harga yang terbaik. Kenapa? Karena waktu mengusung RAB sudah dihitung dengan baik, ya. Cuman masalahnya rekanan ini menghitungnya terjun payung istilahnya, ya, kurang teliti, ya. Yang penting pegang dulu, menang dulu, nanti usahakan lagi. Ini, ya, yang makanya ada evaluasi harga. Evaluasi harga yang apabila terlalu rendah, maka jaminannya ya akan tidak lebih rendah daripada 80% OP tadi itu. Terakhir Bapak Ibu, data-data apa yang perlukan untuk perencanaan itu, ya. Pertama, identifikasi kebutuhan diperlukan, persediaan barang di instansi, target yang akan dicapai dalam tahun itu, ya seperti yang kita katakan tadi, ada targetnya di Restra, ada Renja. Usahakan dahulukan kebutuhan, bukan keinginan. Apa sumbernya? Kartu persediaan, ya, dokumen rencana Renja seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian penetapan jenis barang, ketentuan kualifikasi. Kemudian ini sumber-sumbernya. Sekarang sudah ada buku klasifikasi baku komoditas Indonesia, KBKI BPS, ya. Manfaatkan ini Bapak Ibu. Kemudian regulasi perencanaan pengadaan. Kemudian cara penetapan, informasi yang dibutuhkan, apa karakteristik barang, data organisasi masyarakat, kelompok pelaku usaha, ya, harus ada agar supaya apa? Agar kita tahu asal penyediaannya ada di daerah kita, ya, kita bisa membangkitkan pengusaha lokal, ya. Dan kita bisa mencari strateginya sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian sumbernya apa? Dokumen SPK, ya. Ada buku KBLI BPS, klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia, bisa lihat di sana Bapak Ibu, ya. Kemudian bagaimana ada tahapan dibutuhkan penyusunan spek. Dibutuhkan hasil identifikasi kebutuhan, tipe yang sejenis, ya.
Lihat contoh-contoh yang ada. Lihat contoh-contoh tahun lalu. Lihat contoh-contoh yang sudah selamat Bapak Ibu. Ya, nah, apa bahan yang dibutuhkan? Dokumentasi kebutuhan, brosur-brosur katalog seperti yang kita sampaikan tadi. Terakhir adalah penyusunan HPS, informasi yang dibutuhkan. Datanya adalah harga satuan dasar, komponen tahapan pekerjaan, pajak pertama nilai, semuanya masuk, Bapak Ibu. Nah, masuk. Kemudian bahan apa? Survei pasar, kontrak bahan jenis, harga dari asosiasi, dan regulasi perpajakan. Bapak Ibu, demikian Bapak Ibu tentang perencanaan teknis. Dengan itu berakhirlah pada sesi materi kedua ini tentang perencanaan teknis. Apabila Bapak Ibu akan harus mendalami lagi, ya kita bisa rencanakan lagi nanti dengan untuk menghadapi ujian, bisa rencanakan dengan latihan-latihan, ya bisa bantu kuis yang ada di online, ya bisa juga diadakan pertemuan klasikal, ya klasikal. Silakan menghubungi BPSDM setempat, silakan menghubungi LPP setempat. Bagi yang swasta yang pribadi, silakan menghubungi fasilitator setempat. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.